tawakal. Dalam keadaan berdakwah, tawakal. Maka Allah akan memberikan kepada kamu rizki yang melimpah. Mana janji Allah? Allah berfirman di dalam hadis ini, lanarzuqukum, bahwa pasti kami akan memberikan rizki-rizki kepada kalian. Kemudian dicontohkan seperti Allah memberikan rizki kepada burung yang sangat mudah mendapatkan makanan, begitupun manusia. Maka jika benar-benar tawakul, inilah syaratnya. Namun kalau hanya tawakul di mulut saja, terus gimana? Kita ini nggak bisa tawakal aja. Cuman hanya di mulut tawakal, tapi dia takut dengan apa yang akan terjadi. Maka di sini bukan hakku tawakuli, tapi tawakul di lisan saja. Ayo kita bertawakal kepada Allah. Tapi bagaimana pondok? Gak akan bisa berdiri pondok. Tidak ada uang masuk pendaftaran, tidak ada uang bulanan. Terus bagaimana? Pondok paling sedikit kan butuh listrik, kan butuh internet, terus butuh pengajar-pengajar untuk makan. Masa dibiarkan pengajarnya lapar? Maka tawakal. Dan tawakal di sini bukan hanya teriak-teriak tawakul, tetapi benar-benar kita yakini Allah akan memberikan rizki kepada para pengajar dan kepada pondok. Alhamdulillah, semakin hari pondok kita semakin maju. Yang tadinya tidak punya masjid menjadi punya masjid dalam keadaan alhamdulillah megah. Dan pengajarnya yang tadinya kepanasan, sekarang pengajarnya duduk dengan air conditioner, sehingga mengajar kalian bisa 2 jam satu kajian. Dan yang tadinya Sabtu, Ahad pelajarannya semi kosong, sekarang diisi. Kenapa? Sebagai rasa syukur kepada Allah dengan banyak beribadah. Seperti Allah berfirman, i'malu ala Daud apa? Syukron. Maka banyaklah ibadah wahai ala Daud, rasa syukur kepada Allah. Dan Nabi Muhammad di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, di saat Aisyah melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sholat panjang dan lama, kenapa ya Rasulullah? Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dijawab oleh Nabi, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Nabi Muhammad, kenapa sholat kamu panjang sampai kamu bengkak, kaki kamu bengkak dan kesemutan dan terpecah-pecah? Semua sifatnya ini ada. Dijawab oleh Nabi, tidaklah kamu menginginkan aku menjadi seorang yang pandai bersyukur. Maknanya kita mensyukuri dengan banyak beribadah. Maka yang tadinya kita di masjid yang terbuat dari kayu, yang kepanasan, maka sekarang Allah memberikan kita ruangan VIP, very important people, dengan air conditioner dan lampu yang terang benderang dan mikrofon yang suaranya lebih genjreng. Maka kita lebih bersyukur dengan memperbanyak pelajaran. Dibuat jadwal lebih banyak pelajaran, lebih banyak ujian-ujian yang memberikan faidah kepada kita semua, karena ucapan Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur dengan apa yang ada kita sekarang, la azidannakum, Allah pasti akan memberikan over and over again. Maka kalian siap-siap saja mendapatkan ilmu yang banyak. Kalian bisa percepatan. Hanya belajar 1 tahun, 2 tahun sudah menguasai berbagai ilmu. Tinggal datang ke negeri para masyayikh, mentatbik ilmu di sana. Mungkin kalian akan sama mendapatkan dari yang kita dapatkan ataupun kurang. Namun di sana kalian mempelajari dengan bahasa Arab, dan kalian akan mempelajari bagaimana kehidupan tulabul ilm dan sebagainya. Maka yang kedua, dengan bertawakal, keutamaannya adalah Allah akan memudahkan segala perkara. Ini jika bertawakul haqqa tawakkuli. Maka seperti kita tadi, Allah akan memudahkan segala urusan dakwah kita di saat kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana pembangunan masjid? Allah. Yang penting
kita berusaha. Jangan terlalu banyak mencari kenceleng, disimpan di toko-toko, di warung-warung, kenceleng untuk masjid Ma'had Mukbil, atau setiap Jumat beredar kenceleng. Orang-orang yang Jumatan harus mengeluarkan kenceleng, ataupun mewajibkan para pengurus yang punya sawit, yang punya karet, harus setiap minggu, setiap bulan bayar iuran pembangunan masjid dan untuk dakwah. Alhamdulillah, tidak kita melaksanakan yang demikian. Maka kita gantungkan semuanya kepada Allah. Dengan sebab yang ada pada kita, kita bisa mengajar. Itu sebab, ajari manusia. Karena asas dari pondok itu adalah sistem belajar mengajar dakwah. Berbeda pandangan kita, visi kita dengan orang-orang hizbiyah. Orang-orang hizbiyah ataupun partai ataupun ormas, mereka membuat, dan ini pengakuan orang-orang yang ormas yang kita bisa sebutkan namanya dari ormas-ormas yang ada, bahwa kita membuat tujuannya untuk faidah. Seperti orang yang dulu di sini, maka di Solo dia membuat yayasan dengan nama pendidikan dan sebagainya. Intinya mendapatkan uang, dan sekarang sudah besar, murid-murid banyak, dapat uang banyak. Maka ini tujuan mereka. Akhirnya mereka membuat ma'had, pondok pesantren atau tempat pendidikan. Pertama bagi mereka adalah membuat proposal, kemudian membagi-bagikan proposal kepada mudir-mudir atau orang-orang yang kaya dan sebagainya. Kemudian setelah itu dapat dan bangunan mentereng. Itu pertama tujuan mereka. Karena dengan menterengnya akan membuat para santri membayar uang bangunan. Sehingga masuk bayar 10 juta, masuk bayar 5 juta uang bangunan dan sebagainya. Karena bangunannya mentereng. Namun kita alhamdulillah dari pertama kita dakwah, kita tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Jika ada yang menyumbang alhamdulillah tanpa syarat, silahkan. Dan itu sebab rezeki dari Allah. Maka yang penting berdakwah. Itu bedanya kita dengan dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah pertama membuat masjidnya mentereng, sakan-sakan tempat santriwati mentereng, dan tempat belajar dari gedung-gedung yang mentereng, sehingga masuk pun bayar 10 juta, 13 juta dan sebagainya. Itu yang dipikirkan. Lalu setelah itu pertanyaan, mana pengajar-pengajarnya? Baru dicari. Dicari pengajar-pengajar yang pokoknya bisa direkrut dan diiming-imingi dengan uang dan sistem yang ada. Meskipun ikhtilat, tidak apa-apa, yang penting dapat uang. Seperti itu. Maka sangat jauh berbeda antara ma'had-ma'had ahli sunnah dan yang berpikiran dakwah dengan yang berpikiran untuk mendapatkan uang dengan sarana dakwah tersebut. Maka faedah yang kedua, Allah akan membukakan perkara-perkara dengan mudah dengan tawakul. Mana dalilnya? Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa man yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuhu, wa man yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuhu. Maka man di sini man syartiyah, dan yatawakkal i'rabnya fi'lun mudhari' yang majzum dengan man, dan dia fi'lu syart. Mana jawab syaratnya setelah fa? Maka fa rabithah dijawab syarat, fa huwa hasbuhu. Maka kita artikan fi'lu syaratnya, wa man yatawakkal Allah, barang siapa yang bertawakal sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuhu. Maka fa rabithah dijawab asyarat, huwa hasbuhu mubtada khobar di sini fi mahalli rafa sebagai fi mahalli jazm sebagai fi'lu sebagai jawab syarat. Dan yang ketiga, min asbab mahabbatillah. Orang-orang yang benar-benar bertawakal di dalam dakwahnya, di dalam segalanya, maka Allah mencintai orang-orang tersebut. Seperti Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka perintah dulu, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Setelah bertawakal apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Setelah diperintah untuk bertawakal dan dia bertawakal hanya kepada Allah, maka dipuji perbuatannya bahwa Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan tawakul. Dan yang paling puncak prima keutamaan orang-orang yang tawakul kepada Allah, dia akan dimasukkan kepada surga. Yang mana telah datang dari dua hadis. Hadis yang pertama muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, yadkhulunal jannah min ummati sab'una alfa bighairi hisab. Humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di hadis Ibnu Abbas yang panjang muttafaqun alaih, dari umatku yang banyak ini akan masuk kepada surga 70.000. Dan makna 70.000 ditafsirkan oleh para ulama hanya sekedar penyebutan bimakna aktsar min dalik. Karena kalau 70.000 di zaman Nabi saja kurang. Berapa para sahabat? Dan berapa para tabi'in, itba'ut tabi'in? Maka bagaimana dengan zaman kita dan zaman setelah kita dan zaman sebelum kita? Maka ditafsirkan oleh para ulama makna sab'una alfa bukan jumlah yang ditentukan, tetapi maknanya sangat banyak. Maka dari mereka dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Tidak ada penghisaban, langsung masuk surga. Go to the paradise. Come to the paradise. Maka masuk langsung kepada surga. Siapa mereka itu? Yang tidak melaksanakan tatayyur dan tidak meminta untuk diruqyah, dan orang-orang wa 'alallahi falyatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka melaksanakan tawakal hanya kepada Allah. Dan begitupun di hadis yang kedua dari sahabat Imran ibn Husain, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfa bighairi hisab. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala humul ladina la yaktawun, tidak meminta kay, wala yastarqun, tidak meminta ruqyah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakul kepada Allah. Maka inilah 4 keutamaan dari orang-orang yang bertawakul. Maka syahidnya di dalam ayat ini, di mana para rasul mereka menyadari dari orang-orang kufar akan melaksanakan permusuhan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakan mereka, maka mereka berkata, wa malana alla natawakkal 'ala Allah. Maka tidaklah bagi kami kecuali hanya bertawakal kepada Allah dalam menghidupkan dakwah ini. Karena Allah telah memberikan kepada kami hidayah dan ilmu dari ayat-ayat yang diturunkan berupa kitab ataupun suhuf. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna. Maka ini jelas bahwa mereka akan memusuhi kami, maka kami katakan kami pasti akan bersabar. Maka inilah 4 tingkatan dalam permasalahan ilmu. Pertama mengilmui, kedua mengamalkan, ketiga mendakwahkan, keempat sabar di saat berdakwah. Perlu diketahui beberapa orang baik dai ataupun kelompok di dalam dakwah itu tidak ada rintangan dan bahkan mendapatkan uang banyak dan dunia yang banyak. Namun sebagian ada yang dalam dakwahnya penuh darah, penuh nanah, penuh onak dan duri. Maka ini semuanya Allah jadikan berbeda-beda. Namun yang menjadi poin dakwahnya untuk Allah atau tidak. Maka kalau kita lihat dai-dai kepada kebid'ahan, dai-dai kepada perkara-perkara yang tidak baik seperti dia berdakwah hanya untuk memecok perut, maka dai ini kondang. Dan judul-judul ceramahnya kalau kita keutamaan bla 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 ataupun fikih demikian dan demikian. Kalau mereka diberi judul 2 menit langsung tertawa, 2 menit dikocok perut, ataupun judul-judulnya ibu-ibu kena smash,
Seperti itu. Alhasil inilah dakwah dari para nabi. Maka mereka memproklamirkan wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Maka pasti kami akan bersabar atas permusuhan kalian. Maka ini menjadi poin dakwah jika benar, dakwah jika sukses, ikhlas padanya akan mendapatkan rintangan dari berbagai kendala. Baik kendala dari bangunan, baik kendala dari makanan, minuman, dan kendala dari permusuhan orang-orang kufar ataupun orang-orang mubtadi', atau bahkan kendala dari saudara-saudara kita yang menjegal padahal saudara sendiri. Banyak